Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, salam dan bahagia untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Martapura dan yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru SD Martapura. Nah, pada kegiatan siang hari ini kita mengadakan kombel sekolah kita. Di sini saya nanti akan memaparkan materi mengenai diseminasi penyebaran pemahaman dari apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak angkatan 11 kemarin. Nah, adapun susunan acara kita, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja untuk acara yang selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan atau pengarahan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Susi saya persilakan. Lagi ngomong atau itunya ya, atau masker. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini memang sudah kemarin Ibu umumkan kita akan melanjutkan kelompok belajar kita. Kelompok belajar di setiap sekolah ini wajib Bapak Ibu. Jadi yang pada semester yang lalu itu ada tapi termasuk belum rutin. Nah, untuk mulai tahun pelajaran baru ini kita rutin untuk melaksanakan kombel. Nanti tetap diatur apa setengah bulan sekali, apa sebulan sekali, sehingga kita ada bahan untuk dipecahkan di kombel ini ya Bapak Ibu ya. Nanti diaturlah hari ini taruhlah yang pertama kita mulai kombel kita di SD Negeri Martapura ini sudah kita mulai ya. Sebagai pemateri pertama itu adalah Pak Hari. Pak Hari akan mengimbaskan hasil dari dia sebagai guru penggerak. Jadi apa yang didapatnya dari situ diimbaskan ke kita. Selanjutnya giliran. Kita kan sekarang ada di gugus, tingkat gugus. Nah, kan selanjutnya mungkin karena apa sebulan sekali kayak diatur. Nah, yang bulan depan Ibu minta dari yang ikut KKG gugus yang mengimbaskan di sekolah kita. Misal yang sudah kelas 1 dan 4 tahun kemarin, tapi pada kenyataannya tidak diimbaskan, iya kan? Paling imbas antara cak ini baik, maksudnya yang resmi seperti ini kan tidak. Yang kemarin Buktia sama Pak Hari ya. Nah, mungkin kamu imbas tapi nanya secara ini baik atau Ibu. Cuman resmi yang macam ini kita mungkin atau sebulan sekali Ibu minta tolong karena ketua kombel kita adalah Pak Hari. Ibu minta tolong dengan Pak Hari buat jadwal apa sebulan sekali tadi ini untuk pemateri pertama Pak Hari. Materi selanjutnya nanti yang ikut gugus. Ya apa yang didapat di situlah. Misalnya macam kemarin jadi 3 ya, Bu Aini sama Bu Sabta. Antara Bu Sabta dan Bu Aini kali siapa nak duluan. Nanti selanjutnya dia nyampaikan apa dapatnya dari gugus kemarin. Kalau Bu Sabta perwakilan kelas tinggi 456. Kalau Bu Aini perwakilan kelas rendah 1 2 3. Nah, selanjutnya aku Bu Aini dulu nyampaikan apa yang didapat dari sana. Materinya apa yang didapatkan yang kamu di gugus transferkan ke kawan-kawan. Untuk yang baru tahun ini kan 3 dan 6. 3 dan 6 ini boleh belajar, maksudnya walau tidak seperti ini nak nanya-nanya saat kapan boleh. Karena kan baru mulai tahun ini KM-nya kurikulum merdeka 3 dan 6. Ya. Kelas 1, 2, 3 cuman fase-fase sekarang kalau kurikulum merdeka nih 1, 2 fase A, 3, 4 fase B, 5, 6 fase C. Maksud Ibu ya disesuaikan lah itu nanti nanyalah dengan yang sudah ya. Tahun depan baru 3 dengan 6 tuh digugus ya.
hanya wakil di ini kenyo dua bae dinyo. Namanya kita berempat ya, AB ibu pengennya AB itu ikut semua, tapi kata Bu Nir ikut dua saja Bu Susi wakil lah. Maka dari itu siapa wakil dia ngimbaskan di sekolah kita giliran. Setiap orang akan mendapatkan giliran nanti. Apalah ilmu yang didapat, mari kita sama-sama pecahkan di kombel ini, di kelompok belajar ya. Itu di sinilah tempat kita belajar. Nah kita karena sekarang sudah ada yang lagi pendidikan guru penggeraknya Pak Hari, yang nak bakal lagi Bu Sabta. Nah inilah yang menggerakkan. Dia sebagai penggerak, hanya penggerak, yang lainnya bergerak galau, ya. Nah jadi untuk hari ini Pak Hari sebagai pemateri dia mengimbaskan dari guru penggeraknya, ya, yang diikutinya. Jadi ikutilah bersama-sama kawan-kawan. Apa yang dari Pak Hari kaget, kalau ada kurang jelas boleh bertanya ya dengan Pak Hari. Nah yang selanjutnya juga waktu itu Gugut pernah, misalnya aku pernah Bu Tia apa yang didapat dulu tolong disampaikan ya. Masalah apa yang namanya ATP yang disingkat dengan CP, apakah kawan-kawan kita lah baca belum? Boleh diingatkan lagi di sini ya. Yang sudah ikut ini, yang tidak ikut biasanya aman tak diterangkan, dia tak belajar loh. Yang galak memang ngerajin belajar, mungkin baca belajar dewek. Nah jadi ini kita galakkan lagi ya, untuk kelompok belajar ini wajib, karena kita akan menerbitkan sertifikat. Kalau tidak kita adakan ini, kita dapat baca buat dewek sertifikat ya, karena kita butuh di PMM untuk memenuhi RHK itu. Maka harus melaksanakan ya, waktunya inilah waktu jam 9 atau nanti sepakatnya hari Sabtu hari apa itu ya, tapi menurut ibu karena senggangnya Sabtu maka di hari Sabtu. Oke ya, hanya itu saja ini dari ibu pengantar ataupun bimbingan pengarahan ya. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lagi nih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Susi. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Namun sebelum masuk kita briefing dulu ya. Ya. Silakan berarti lanjut ya. Ya. Ibu taruh di sini tidak Ya. apa-apa. Terima kasih. Bu Tia mungkin bisa bantu briefing apa Bu? Kira-kira Bu? Yang lain baca. Apa Pak Diro mungkin ada ide? Iya, ada apa-apa yang lain pulang boleh. Ya, Pak Diro mungkin briefing apa Pak Diro yang Sambil tiktokan aja ya. Tia mungkin? Aja lah ya. Ya, Bu. Ayo Bu Tia atau Pak Diro, boleh Pak Diro bantu Pak. Kau jangan melupakan Repa Pak Hari. Oh, Repa juga. Iya. Pak Dery boleh. Oh, Pak Dery. Teng 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 ulang. Ayo, Pak Bu Tia, apa? Dewi, Iya. bukan Bu Dewi, Pak Dewi. Yang sedang maju mundur kembali kena. Yang maju mundur. Apa judulnya benar? Teng 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 teng. Maju ke depan. Maju ke depan, maju ke Bener belakang. Bener lah. Pak Dery atau Bu Nur bisa bantu ke depan. Ada kan ada video itu nanti. Oh, iya. Ayo Bapak Ibu kita berdiri dulu. Kaki dulu. Ayo depan. Ayo. Kaki kita Iya, dak Bu Dinur ya. pagi psikologi ya. Jempol apa ya? Memang total. Ini dak ya. Belum tersambung sudah. Ya terbaik. Agak susah videografer jadi. Mana sih jualan bervideo? Ada yang terhubung. Ada yang terhubung nggak? Oke.
Oke, sudah semangat. Silakan ibu-ibu meliput pembelnya. Sudah semangat ya Bapak Ibu ya. Kita speaking lagi. Udah paling segar ini paling. Segar. Olahraga gimana? Sehat. Apalagi habis makan. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Apa yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Jadi judul kegiatan kita diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Nah, adapun konsep yang akan kita pelajari di sini ada 8. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini adapun pembelajaran paradigma baru itu apa? Bahwa pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 6. Ada berapa? 6. Ada 5 atau ada 6? 6. Iya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Beriman, ada bertakwa. lagunya kan? Ya dah. Nah, bisa ya coba ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, dan bernalar kritis. Berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Mantap, Pak. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang namanya teori kontrol ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada 4. Ya, kontrol ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Yang kita ketahui bahwa kita sering menganggap bahwa kita bisa mengendalikan atau mengontrol murid sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu punya kodratnya sendiri, sehingga kita tidak bisa memaksa atau mengendalikan murid seutuhnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini berkaitan dengan penghargaan atau reward yang biasa kita kasih ke murid kita. Memang baik kita sering memberikan penghargaan kepada murid, tapi jika berlebihan itu bisa berbahaya bagi murid itu sendiri. Nanti ada di materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter. Ya, ketika kita sering mengkritik murid atau kita sering memberikan marah-marah pada murid, ya kita menganggap mungkin itu bisa menguatkan karakter
murid kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ya, biasanya ini terjadi senior ke junior seperti itu Bapak Ibu. Jangan dibully dong. Ya, nah di sini ada bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama untuk stimulus responnya, bahwasanya menganggap bahwa realita itu, kebutuhan kita itu sama. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita itu tentu berbeda-beda. Kebutuhan setiap murid di kelas itu pasti berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sesuai dengan teori kontrolnya, kita berusaha untuk memahami, tidak mencoba untuk menganggap orang itu mempunyai pikiran dan pandangan yang sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh murid kita, biasanya kita sering menganggapnya sebagai suatu kesalahan. Nah, sesuai dengan teori kontrol bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu semuanya memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sesuai dengan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain. Nah, ternyata sesuai dengan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang memiliki kodratnya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kita sering memaksa Bapak Ibu, termasuk saya sendiri juga. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu sesuai dengan teori kontrolnya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ini yang sering terjadi di beberapa murid kita, bahwa murid kita sering menganggap bahwa saya yang harus lebih untung daripada teman-teman saya, sehingga sesuai dengan teori kontrol harus berpikir menang-menang, win-win solution, saling sama-sama menguntungkan. Nah, di sini ada mengenai disiplin positif. Pengertiannya bahwa disiplin itu adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membiasakan peserta didik tanpa sebuah penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada 3 di sini Bapak Ibu yang sesuai dengan yang sudah kita nyanyikan tadi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ada berapa tadi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 6. Ada 6 nilainya: beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang dipakai di sekolah kita untuk memunculkan nilai-nilai supaya peserta didik kita punya nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada PYP ya, Ibo Primary Years Program. Nilai-nilainya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai pada komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill ya. Nilai-nilainya, nilai kebajikannya, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini tidak hanya terlepas dari peserta didik, kita sebagai guru pun mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar, kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, keuangan salah satunya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang selanjutnya, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, diterima ya, maksudnya juga sama, ada hubungannya dengan yang nomor 2. Kemudian memimpin, berprestasi, prestasinya diakui dan didengar, itu kebutuhan dasar manusia bagian penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan, mandiri untuk memiliki pilihan,
kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir kebutuhan kesenangan, yaitu humor, ya bermain, antusiasme, tertawa. Nah dari 5 kebutuhan dasar ini, peserta didik kita kadang ada bagian-bagian kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu kadang kita melihat tingkah laku anak murid kita itu kadang aneh-aneh. Misalnya contoh, misalnya sering mengganggu temannya. Nah, mungkin kalau dia sering mengganggu temannya, kita bisa identifikasi kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi dalam hidupnya. Oh mungkin dia di rumah kurang kasih sayang, sehingga di sekolah dia cari perhatian teman-temannya dan cari perhatian gurunya. Kemudian misalnya ada teman kita yang suka mencuri barang-barang temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari peserta didik itu? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau peserta didik kita atau murid kita ada yang mencuri, kira-kira Bertahan nah, hidup. mungkin bertahan hidup, ya mungkin dia kekurangan makanan, ya atau dia kekurangan pakaian, ya yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah kemudian ada lagi motivasi perilaku manusia. Ini juga penting Bapak Ibu, bahwa ada 3 motivasi yang biasanya dijadikan oleh manusia itu sebagai sebuah apa yang harus dia lakukan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah yang ketiga ini untuk menghargai dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah terkadang kita ataupun murid kita itu melakukan sesuatu karena yang nomor 1 dan nomor 2, ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya kita menyuruh peserta didik kita atau murid kita untuk mengerjakan PR atau tugas. Nah kira-kira peserta didik itu mengerjakannya motivasinya karena apa? Apakah karena nomor 1 supaya menghindari hukuman dari guru kalau tidak mengerjakan, atau yang nomor 2 kalau dia mengerjakan nanti ternyata dapat reward. Nah, atau yang nomor 3, dia sadar dari dirinya sendiri bahwa dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Nah, kira-kira dari 1, 2, 3 yang mana yang baik Bapak Ibu? 3. Iya, yang nomor 3. Karena itu adalah motivasi dalam diri anak didik kita sendiri. Jadi kita sebagai guru harus bisa mewujudkan motivasi yang paling bawah Bapak Ibu ya. Menyadarkan bahwa murid melakukan segala sesuatunya karena nilai-nilai dalam diri mereka sendiri. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu perbedaannya? Kalau hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, jadi langsung saja Bapak Ibu. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya kita sebagai guru yang langsung memberikan pernyataan. Oke, kamu silakan hormat bendera. Nah, itu satu arah, murid tidak dilibatkan untuk bagaimana dia menentukan hukumannya sendiri atau bertanya dulu apa alasan dia melakukan kesalahan. Kemudian konsekuensi ini sudah agak lebih baik Bapak Ibu ya. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi murid dengan guru sudah sepakat nih aturannya, kalau datang telat apa hukumannya. Misalnya hukumannya istirahatnya dipotong. Nah, ketika mereka melanggar, guru biasanya menjalankan pada tahap konsekuensi, dia akan mengingatkan, sudah kita sepakati kan kalau terlambat hukumannya istirahatnya dipotong. Seperti itu. Kalau hukuman tadi enggak, dia tidak ada kesepakatan, tiba-tiba kita langsung menghukum atau langsung menghakimi murid, seperti itu Bapak Ibu. Nah yang paling bagus itu restitusi, bahwa restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif, artinya murid dengan guru saling berkomunikasi, menyadarkan murid akan kesalahannya, kemudian juga menyadarkan murid untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Nah, untuk penjelasannya di sini. Untuk penghukum di sini ada contoh penerapannya Bapak Ibu ya. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini biasa yang sering kita jumpai Bapak Ibu. Nah, jika kita sebagai posisi penghukum, nah kita mungkin langsung saja menghukum murid dengan langsung mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah,
Nah, biasanya kita menyalahkan murid sehingga murid merasa bahwa dirinya mengecewakan orang lain atau bersalah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, sehingga murid merasa dirinya sangat bersalah. Kemudian pada posisi teman, nah, guru biasanya menggunakan kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini posisi guru sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Pemantau ini sama kayak konsekuensi tadi. Sudah guru dan murid sudah tahu aturannya disepakati. Pemantau tadi konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yang manajer yang lebih baik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi sebagai posisi manajer, guru mengingatkan murid untuk supaya sadar dari dirinya sendiri. Jadi bukan dari diri kita sendiri yang mengingatkan murid, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa soal Bapak Ibu. Kira-kira kita bisa tentukan posisi kontrol apakah aku? Nah, ketika murid melakukan kesalahan, ketika ada kata-kata gitu, kira-kira posisi kontrol apa? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dari kelima ini tadi, kira-kira posisinya yang mana? Teman. Iya, sebagai Teman. teman ya Bapak Ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian nih, patuhi aturan Bapak atau awas ya. Hukuman. Apa? Penghukum. Ya, Hukum. satu tadi. Penghukum. Iya, penghukum, posisi penghukum. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Apa? Bagian yang ke? Ya, pemantau. Karena tadi sudah terjadi kesepakatan antara guru dengan murid sehingga dikasih tahu lagi konsekuensinya apa kalau kamu melanggar. Nah, kemudian yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Ya, manajer. Ya, artinya membalikan ke murid. Kira-kira mau ngapain? Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki? Nih, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kedua. Yang kedua tadi, iya, pembuat rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, sekarang saya bagikan ini sticky note. Bapak Ibu silakan tulis yang sering kali Bapak Ibu rasakan posisinya berada di mana, seperti itu. Tidak harus yang bagus Bapak Ibu ya. Ini kalau dari diri saya sendiri, saya juga kadang berada pada posisi penghukum. Nah, kadang saya Manajer. pada posisi teman, kadang pada posisi mantau. Yang sering saja, satu saja Bapak Ibu pilih. Silakan tulis di sini, nanti dikumpulkan Bapak Ibu ya. Tolong Bu, ya atau Bu ya. Saya yang paling sering kayaknya Bu. Kau juga nih. Ya, kalau sudah ditempel di dinding sini Bapak Ibu Masuk YouTube guys. Tidak usah, tentukan saja pemantau. Alasannya apa? Karena saya sering langsung menghakimi murid, ya bolehlah pakai kata kayak gini misalnya. Iya, dikasih nama. Pak, dulu Pak nyari pena kalau ada. Yang sering dialami saja Bapak Ibu. Kalau kita kan melihat kita ya kadang ganti-ganti, kadang jadi penghukum, kadang teman. Iya, saya sebagai teman karena saya sering mengatakan kepada murid ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, ditulis jadi Pak ya Pak. Ya. Pilih salah satu bisa pemantau. Pilih salah satu yang sering ya Bapak Ibu ya. Yang paling sering. Tentunya kan tidak mungkin jadi penghukum terus kan. Mungkin bisa jadi pernah jadi posisi teman, bisa jadi posisi pemantau, bisa jadi posisi pembuat rasa bersalah. Yang paling sering ya, makanya yang paling sering yang mana satu aja. Ya, alasannya buat. Buat Pak. Ya, alasannya itu sudah ada tadi ini penjelasan. Pemantau ditulis Pak. Ya, pemantau tadi apa alasannya? Karena
saya sering mengingatkan murid tentang peraturan yang sudah disepakati. Gitu. Ini baik. Kalau sudah Bapak Ibu boleh tempel di dinding sini aja Bapak Ibu. Tidak ada yang salah jawabannya Bapak Ibu ya. Walaupun sebagai penghukum saya pun juga sering kadang di posisi penghukum langsung menghakimi anak. Agak minggir lagi Pak. Oh ya. Itu kan dulu tidak terbaca. Sudah, bukan ditempel di sini. Dulu aku datang. Ya, betul sudah ya. Coba dulu aku dulu Ada di di sini. Saya di HP itu aja. Mani gara-gara Tulis namanya ya. Ya biar tahu. Bagaimana? Mesti. Oh iya iya. Alasannya aku. Lagi kayak itu nyambung. Kali-kali enggak SD, SPD, SD, MM. DR-nya nanti nyusul ya. Ya teman Berarti ini kita di Pesakaba ya? Ada yang mau Anda dekat aja. Enggak layar Pak. HP Pak Ari. Kagak lihat di YouTube kata Pak. Itu tahu, ini udah pindah nama Petiro ya Mas ya. Oke, ada yang pemantau, ada yang teman. Terus nama Pak. Tulis namanya biar tahu. Ada di bawah sini dan. Tiro belum. Mamang mana mamangnya kok mamang? Kok cair. Jangan tunjuk dulu. Iya, 17 aja. Ayo di kelas itu ngapa? Iya ini galak menghukum. Menghukum berdua cek. Dijadi dulu. Ayo. Ini lebih cepat. Sadar diri aja. Ini dibuat contoh dalam apa? Ya, tidak boleh. Misalnya Bu Tia, saya sebagai teman Pak, karena saya sering mengatakan ya sudah, lain kali jangan diulangi lagi ya. Tanpa tindak lanjut itu teman, ya. Tadi kan sudah dicontohkan. Atau misalnya penghukum langsung, oke nak, karena kamu salah berjemur di lapangan, misalnya atau lari, seperti itu. Ada Bu. Benar. Oke. Jauh-jauh sih. Sini. Tidak Pak Ari, tidak Pak Ari. Ya, sudah tidak apa-apa, tidak ada jawab, tidak harus baku jawabannya, tidak ada jawaban baku. Udah tahu. Serius salah. Salah dihukum, Mbak. Aku tidak pernah hukum anak. Anak tak boleh nakal. Anak-anak matang matang. Oke. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Paling ramah ini ngapa sih ini? Oke. Banyak nak kan masih banyak misalnya Pak. Iya. Yang suruh kau tulis itu kan. Tidak pernah aku. Sudah semua ya. Nah, dari kelima ini tadi Bapak Ibu kita sudah mengidentifikasi diri kita. Alangkah baiknya jika kita harus sebagai guru berada di posisi apa tadi yang paling baik? Manajer. Iya, manajer. Kalaupun tidak bisa, minimal jadi pemantau. Yang harus kita hindari yang mana kira-kira? Penghukum dan pembuat rasa Bersalah. Minimal kita yang nomor 3, 4, dan 5 sebagai teman. Tapi yang paling bagus kita sebagai manajer. Ya, baik Bapak Ibu tadi 5 posisi kontrol. Kemudian, nah selanjutnya tentang keyakinan kelas.
Bapak Ibu, yang kemarin kita sempat bahas di pengelolaan kinerja ya. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Oke, tahu apa perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Coba, bolehlah satu aja, perbedaannya apa kira-kira? Kenapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Hai Pak, kalau keyakinan dibuat sama anak-anak, kalau peraturan guru sendiri yang menentukan. Kalau peraturan guru sendiri yang Menentukan. membuat. Oke, kalau keyakinan dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Sedangkan kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru saja. Nah, di sini ada ininya ya, penjelasannya. Bersifat abstrak, kemudian dibuat dengan kalimat positif sedikit saja. Jadi keyakinan kelasnya hanya sedikit saja, enggak rentetan panjang ya. Nah, nanti ada saya contohkan videonya ya, pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh video keyakinan kelas yang sudah saya susun, kelas 5B. Itu yang pertama, bertanggung jawab terhadap tugas kelas, kemudian menghargai dan menghormati antar teman dan guru, kemudian disiplin saat belajar, kemudian semangat dalam belajar. Nah, saat membuat keyakinan kelas kita harus menghindari kata-kata negatif, dilarang, jangan. Nah, itu masih termasuk dalam peraturan. Dilarang makan di kelas, itu bukan keyakinan kelas tapi peraturan kelas. Tapi dalam membuat keyakinan kelas kita bisa dulu membuat peraturan kelas ya. Dilarang apa? Nah, nanti anak-anak yang membuat. Dilarang makan saat belajar, dilarang mengobrol, baru nanti dari peraturan itu dibuat namanya keyakinan kelas yang lebih positif lagi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada contohnya, sekilas saja saya tunjukkan. Siapa itu? Siapa ini ya? Itu Pak Ari ya? Kalau sekarang Enggak boleh. Ya, kita pertama menjelaskan dulu konsep keyakinan kelas itu apa sama anak. Ya. modalnya kusito kalau anaknya apa? Peraturan apa yang mau dibuat anak-anak? Nah, ini boleh pakai kata negatif dulu, kayak tadi dilarang, jangan, kayak apa itu? Oke. Aduh. Nah, langsung saya skip aja karena panjang Bapak Ibu ini ya. Ini proses mengelompokkan tadi ya Bapak Ibu ya, yang mana peraturan dan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh murid kita. Nah, ya. Kita libatkan murid untuk membaca apa peraturan yang ingin kalian buat. Nah, sudah kita kelompokkan, baru kita susun menjadi namanya keyakinan. Ya, itu peraturan yang dibuat tadi, tidak boleh buang sampah. Nah, kita tadi membuat keyakinan nggak boleh pakai kata negatif. Membuang sampah ke tempatnya. Menjaga kebersihan Pak. Nah, tadi sudah satu Bapak Ibu ya, jadi tidak harus ditampilkan semua. Sehingga ada 4 keyakinan yang terbentuk. Nah, setelah dibuat Bapak Ibu, kita buat kesepakatan dengan murid. Nah, kita membuat kesepakatan, murid suruh tanda tangan dari apa yang sudah disepakati bersama. Jadi penandatanganan, murid suruh tanda tangan, kita buatkan dokumen kertasnya. Jadi ketika mereka melanggar, ya mereka harus sadar terhadap apa yang sudah mereka buat.
Oke Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, materi kita terakhir tentang namanya restitusi, segitiga restitusi. Bahwa segitiga restitusi seperti yang sudah kita pelajari tadi, yaitu menyadarkan murid dari apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka berbuat kesalahan. Jadi sebagai posisi manajer kita melakukan namanya restitusi, mengembalikan identitas murid yang dia merasa bersalah. Dia akhirnya bangkit lagi, wah saya salah dan saya harus memperbaiki diri. Nah kita harus membuat murid berpikir seperti itu. Jadi bukan karena motivasi murid tadi, wah saya nggak mau melakukan, saya mau melakukannya karena takut dihukum. Nah itu tadi motivasi yang salah. Tapi dalam diri murid harus punya tanggung jawab dan mandiri. Saya salah dan saya mau memperbaiki diri. Nah di sini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah tentunya untuk melakukan restitusi langkah pertama harus membuat apa tadi yang pertama? Keyakinan Kelas. Iya, di dalam kelas harus ada keyakinan kelas supaya nanti ketika murid melakukan kesalahan kita bisa tanya balik, apa keyakinan kelas kita? Kira-kira yang sudah kamu lakukan salah atau benar? Nah kalau salah apa yang harus dilakukan? Nah, murid akan menyadari dirinya sendiri, saya harus memperbaiki diri. Nah, ini ada contoh videonya Bapak Ibu. Bapak Ibu materi terakhir Bapak Ibu. Udah nak selesai. Yuk kata Pak Hari suruh bergerak, suruh jalan-jalan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas kita seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan oleh murid, tapi tetap bukan kita mewajarkan, memaklumi, karena sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, ini memvalidasi tindakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hani ini salah seperti itu. Tapi kita tidak langsung kamu salah. Kalau kita langsung ngomong salah, berarti kita tadi posisinya sebagai penghukum. Nah, tapi kita menyadarkan murid kita bahwa baik nggak kira-kira melakukan itu, sehingga dia menyadari, iya Pak saya salah. Baru kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Ya, pada akhirnya nanti murid akan menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita, yang ada di sekolah. Dalam penerapan program disiplin positif ini, kesimpulannya hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, ya, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini seperti kita sudah tulis tadi Bapak Ibu, ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang nanti menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu yang ada ingin ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas, ya. Tapi bahasanya berbeda. Kalau kesepakatan itu kan berarti sepakat dibuat antara
guru dan murid. Kalau keyakinan itu berarti nilai-nilai yang sudah diyakini oleh guru, tapi sama cara pembuatan dan itunya sama. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi sekarang yang namanya peraturan kelas, yang ada namanya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu tidak harus macam, cukup 3 poin saja Bapak Ibu. Iya, cukup Bapak Ibunya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri Bapak Ibu. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan buat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kita buat antara kalian dengan Pak Hari. Kira-kira apa yang nilai-nilai apa yang ingin kalian utarakan supaya dapat kalian jalankan di kelas ini. Paham ya? Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, nanti kita buat dulu peraturan kelas. Nanti Pak Hari akan bagikan kalian sticky notes-nya. Nanti silakan isi satu-satu mengenai apa yang ingin kalian utarakan, mengenai peraturan yang harus ditaati di kelas ini. Ya, sebagai contoh misalnya, Pak tidak boleh buang sampah di kelas. Tulis nanti di sini. 1 orang 1 aja. Ya, paham ya? Nah, jadi sebelum Pak Hari bagi tadi sudah Pak Hari utarakan bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah salah satu peraturan yang kita sepakati bersama. Artinya kalian yang membuat bersama dengan Pak Hari, otomatis kalian pun juga harus mematuhi, ya, mematuhinya, ya. Makanya Pak Hari akan bagikan dan kalian utarakan sendiri apa yang ingin menjadi peraturan atau kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Nah, sekarang Pak Hari akan bagikan, silakan tulis satu saja peraturan yang harus apa yang ingin kalian utarakan, ya. Kalau sudah, boleh ditempelin. Barisan tempat dulu, sudah ditempelin. Tempel ini ya. Oke, coba sekali lihat kertas saya catat ya. Yang pertama sudah semua ya. Catat di sini saja. Coba. Buat dulu judulnya peraturan kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Oke, peraturan yang pertama, tidak boleh membuang sampah di
lagi ya. Nah, dari 9 ini kira-kira kita tentukan dulu nilainya, nilai dari keyakinan kelas kita. Kalau Pak Hari lihat, ya tidak boleh buang sampah di kelas. Berarti hubungan dengan apa? Hubungan dengan apa? Ya, bersihan kelas. Berarti kalian sebagai seorang siswa harus apa? Bertanggung, iya, bertanggung jawab terhadap apa? Tanggung jawabnya dalam kelas, ya, dalam kelas harus bertanggung jawab, harus bersih. Tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab kelas lain, ya. Oke, keyakinan yang pertama tentang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, keyakinan kelas kita sudah jadi. Coba kita baca bersama-sama dulu. Keyakinan kelas yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bagaimana? Sepakat belum kita? Oke, wujud kesepakatan kalian, silakan kalian tanda tangan di kertas yang sudah disalin oleh sekretaris kita. Di sini sudah dicatat sebagai wujud bahwa kita sepakat untuk menaati bersama. Bukan cuma kalian, Pak Hari pun juga akan tetap bertanggung jawab, menghargai kalian, menghargai tugas yang sudah kalian kerjakan, ya, sampai tetap semangat dalam mengajar kalian. Oke, nah ya, sekarang coba mulai dari depan dulu. Alvin, silakan Vin, sini Vin. Tanda tangan di nomor 1. Kasih namanya, kasih nama Alvin dulu. Oke ya, sudah ya, kalian semua sudah menandatangani kesepakatan yang kita buat. Ingat, selalu diingat selama menjadi kelas 5, ada berapa kesepakatan yang sudah kita buat? Kesepakatan atau keyakinan bersama, ya. Jadi kita buat bersama-sama apa yang harus dilakukan di jalan, dijalankan dan dengan penuh tanggung jawab, harus sadar, ya. Oke, sekian saja kita buat keyakinan kelas kita hari ini. Kita tetap semangat ya, tepuk semangat dulu kita, biar semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Jadi nanti anak-anak akan ibu bagikan kertasnya. Nanti anak-anak tuliskan keyakinan kelasnya di atas di kertas ini, ya. Nanti satu anak satu kertas. Nah, keyakinan kelas itu anak-anak itu ingin kelas ini seperti apa? Contoh, kalau ibu, aku ingin tidak ada yang terlambat. Jadi itu contohnya ya nak.
kelas yang kalian inginkan. Bisa? Nah. Karena sudah semua, sekarang keyakinan kelas itu akan kita susun menjadi kesepakatan kelas. Sekarang kita akan menyusun kesepakatan kelas berdasarkan dari keyakinan kelas. Yang pertama, siapa yang ingin membacakan keyakinan kelasnya? Angkat tangan. Ya, Repan. Tidak ngomong jorok. Tidak ngomong jorok itu artinya artinya kalau tidak ngomong jorok itu artinya berkata sopan. Tepuk tangannya untuk Repannya. Ada yang lain? Ya, Ubaira. Apa Ubaira? Apa? Oh, ingin masuk semua dan tidak ada yang minggat. Artinya datang tepat waktu ya Ubaira ya. Datang dan pulang tepat waktu. Datang dan pulang tepat waktu. Jadi kalau belum waktunya pulang itu minggat. Datang dan pulang tepat waktu. Tepuk tangan untuk payurannya. Nah, ada yang lain? Oke, Armi, Barni. Tidak ngomong kasar. Oke, tidak ngomong kasar artinya termasuk berkata sopan. Oke. Ada yang lain? Ayo Raya, silakan. Tidak membuli. Kalau tidak membuli itu artinya saling menghormati ya. Saling menghormati. Nah. Terus ada lagi? Siapa? Kenzi. Oke. Kelasku bersih. Artinya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ada yang lain? Oke, Alfa. Ingin membantu teman yang kesulitan. Artinya saling membantu ya Nek? Saling membantu. Saling membantu. Ada yang lain? Oke, Kanipa. Oke, aku ingin datang tepat waktu. Nah ini sudah ya. Datang dan pulang tepat waktu.
Oke, sudah masuk. Terus yang lain. Oke, Tiara. Tidak ada yang telat. Nah, Samo datang tepat waktu. Eci. Oh iya, sudah ya, masuk ya poin keempat. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Ada lagi? Bapak. Oke, termasuk menjaga kebersihan. Iya, tidak boleh makan, termasuk menjaga kebersihan. Ada yang lain? Sudah, sama semua lainnya. Jadi kesepakatan kelas 5A. 1. Berkata sopan. 2. Datang dan pulang tepat waktu. 3. Saling menghormati. 4. Menjaga kebersihan. 5. Saling membantu. Setuju anak-anak kesepakatannya? Oke, jadi kesepakatan kelas 5A itu ada 5 poin yang Ibu bacakan di depan Bapak Bu. Baiklah, cukup sampai di sini kita menyusun keyakinan kelasnya. Silakan kertasnya dibawa, kita tempel. Sekarang keyakinan kelasnya satu-satu di bawah yang ditulis tadi kita susun berdasarkan warna. Jadi warna kuning, warna merah, warna oranye, ya. Tuh. Jadi dibuat 2 baris, 2 baris, 2 baris. Ayo dari kelompok Eva dulu. Nah, dan belakang di belakang dibuka belakangnya. Ya. Kalau agak tinggi, ya dulu. Sudah yang mana nih? Sekarang Upaira. Regina. Taruh di belakangnya nak ya. Sini, Pak, kami Pak. Elsie, Tiara, Raya. Bentuknya plastik ya. Ya, coba. Gambarkan di belakangnya. Sudah. Taruh di bawahnya jadi di baris kedua. Baris kedua. Nah, ya. Karena kamu banyak makanya. Sekarang kelompok mana? Ini 5. Lanjut terus. Pegang. Tempelkan dulu. Taruh di belakang lo. Taruh di belakang sini. Tidak apa. Tunggu nih. Ayo maju. Yang sudah boleh duduk. Di belakangnya. Sini, bentar. Ini. 2-3 baris ya.
kesepakatan kelas tentunya harus dilaksanakan ya nak? Ya, bahwa sudah nyusun keyakinan kelas tapi tidak dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Kemarin sudah dijelaskan, hari ini kita akan membuat salah satu yang ada di kelas, yaitu keyakinan kelas. Sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah yang kamu yakini atau yang kita sepakati dalam kelas antara guru dan juga anak muridnya. Jadi di sini ibu akan mendengarkan kira-kira menurut anak-anak apa sih peraturan yang harus ada di kelas ini dan yang bisa anak-anak tepati dan anak-anak sepakati bersama sehingga kita yakini disebut dengan kesepakatan kelas untuk kita jadikan pedoman dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi nanti setelah anak-anak membuat peraturan kelas atau membuat kesepakatan kelas yang ada akan kita satukan untuk dijadikan keyakinan kelas. Misal di sini ibu akan bagikan sticky note. Nah, nanti menurut anak-anak kira-kira di kelas ini apa sih yang harus dibenahin atau yang perlu diperbaiki? Misalnya kelas ini kotor sekali sehingga banyak sampah di mana-mana. Jadi anak-anak mau buat peraturan untuk teman-temannya untuk dilarang membuang sampah atau tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Nah, setelah nanti anak-anak tulis, kita kumpulkan dari semuanya, kita kumpulkan, baru kita kelompokkan dalam kategori mana untuk membentuk salah satu atau satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan kita jadikan pedoman selama pembelajaran 1 tahun ini. Bisa? Bisa. Sudah siapkan penanya? Iya. Sesuai dengan yang apa yang kamu ini ya, apa yang kamu rasakan di dalam kelas ini. Apakah pembelajarannya seperti apa, kelasnya bagaimana, atau teman-temannya bagaimana, atau ibunya yang bagaimana? Tulis di sini. Setelah selesai kamu tulis, silahkan kumpulkan ke papan tulis bagian sebelah sini dulu. Baru nanti akan kita pakai. Paham? Paham. Buat nama sama tulis kata-kata yang mau ini di sana.
sembarangan. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti dia mau kelasnya bersih. Kita mau kelas kita menjadi bersih. Sebelum itu, Ibu mau minta tolong sama sekretaris. Ibu sekretaris, tolong kita tulis dulu kira-kira apa saja yang ada di dalam maunya teman-teman ini. Ya, tulis ya. Yang pertama ini ada dari Bilkis, keyakinan kelasnya mau disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar. Kalau disiplin dalam belajar berarti coba kita tulis ya. Keyakinan kelas. Tulis dong. Gak usah ditulis, ha? Disiplin dalam belajar. Kalau disiplin dalam belajar berarti mau mengerjakan PR, kalau mau mengerjakan tugas, mendengarkan ibu guru itu disiplin ya. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Satu, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Masih tentang sampah, berarti kalau sampah itu berarti tentang apa? Kebersihan. Oke, berarti banyak nih yang peduli tentang kebersihan ya. Yang ketiga, lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Kelas 4B. Wih, bagus ini. Disiplin dan bertanggung jawab. Berarti kita ganti nih, jangan disiplin aja. Ada tanggung jawab. Jadi kalau sudah disiplin dan tanggung jawab itu ya bagus banget. Disiplin dan tanggung jawab dalam belajar. Tanggung jawab dalam belajar. Jadi ada tugas, ada guru yang menjelaskan, tanggung jawab. Kemudian tidak boleh saling mengejek. Kalau mengejek itu berarti masuk ke mana? Ini tadi apa? Kebersihan. Kebersihan kelas. Tidak boleh saling mengejek kata kita. Berarti harus apa kalau tidak boleh saling mengejek? Harus saling menghargai. Oke, menghargai. Terus kata Zaila, tidak boleh memukul teman dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh memukul teman itu masuk kemana? Menghargai atau ada yang lain? Menghargai berarti menghargai teman dan masuk ke kebersihan kelas. Tidak boleh berkata kasar. Kalau berkata kasar mana tuh? Menghargai teman. Oke, menjaga kebersihan kelas, menghargai guru, teman dan orang sekitar. Berarti kita menghargai teman, bukan hanya teman, siapa aja yang dia hargai? Guru dan orang di sekitar. Orang di sekitar. Bukan hanya guru, bukan hanya teman dan guru di kelas, tapi teman di kelas lain atau adik-adik kelas atau kakak kelas juga harus dihargai. Jangan adiknya lewat digangguin atau mau digangguin. Terus tidak boleh membuang sampah di laci, masuk ke kebersihan kelas. Tidak boleh berantem, tidak boleh mengejek nama orang tua, berarti menghargai teman, guru dan orang. Saat ibu guru menjelaskan, kita harus mendengarkan apa kata ibu. Saat guru menjelaskan, tolong mendengarkan apa kata ibu guru. Siapa yang tadi? Zahra. Oke, Zahra. Terima kasih Zahra. Terus dapat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata Suci, jangan buang sampah sembarangan, tapi belajar dengan sopan. Oke. Terus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh ngomong kasar, mengerjakan PR. Ini tiga-tiganya dapat mengerjakan PR, berarti disiplin dan tanggung jawab, kebersihan kelas, dan tidak berantem itu menghargai teman. Rapi, saling menghargai, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh bermain seledingan, membuang sampah pada tempatnya. Azam, jangan membuang sampah di dalam masjid. Oke, masuk ketiga ini ya, ketiganya masuk. Atau ada lagi yang mau menambahkan kira-kira apa lagi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mau kita baik tentang apa? Tentang apa? Kesopanan berarti menghargai dan bersikap sopan kepada teman, guru dan orang di sekitar. Oke, tambahin.
kebersihan kelas. Dengan cara apa? Seperti yang kamu bilang tadi, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di dalam laci. Ada lagi, ada yang mau nambahin lagi kira-kira kenapa lagi kesepakatan yang ada di dalam kelas? Ada yang nambahin? Tolong tulis kesepakatan keyakinan kelas 4B. 4B. SD Negeri 06 Martapura. Oke, kita tunggu Bilkis tulis dulu sebentar. Tulis. Cepat. Iya. Ada lagi yang mau nambahin? Cukup? Nanti. Setelah ditulis, Ibu akan minta kamu namanya tanda tangan. Ya, tanda tangan. Setelah kita sepakati keyakinan kelas ini, maka kamu harus sama-sama menandatangani. Menandatangani artinya kamu setuju bahwa ini keyakinan kelas kita, dan jika kamu melanggar, siap jika Ibu kasih konsekuensi. Ya. Misalnya dia tidak disiplin dalam belajar, selalu terlambat, tidak pernah mengerjakan tugas, maka dia akan kita berikan yang namanya hukuman atau sanksi. Siap? Oke, dah. Sekarang sini Bilkis kertasnya. Kita ini ya, tanda tangan. Ibu panggil satu orang maju ke depan, tanda tangan dan tulis namanya. Paham? Bisa? Bisa. Oke. Abraham. disepakati dan diikuti peraturannya selama menjadi anak kelas 4B. Baca dulu bareng-bareng keyakinan kelas 4B 1, 2, 3. Keyakinan kelas 4B. 1. Ulang 1, 2, 3.
wabarakatuh.